Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya guys ya. Jadi kesempatan kali ini saya akan melakukan tes untuk sebuah kartu grafis ya guys ya. Di sini saya dapatkan kartu grafis ini hanya unit saja, yaitu seri dari Lord Cespreng ya, GTX 750 Ti dari Galax ya. Galax GTX 750 Ti 2GB GDDR5 ya. Untuk sepintas tampilannya ini seperti saya pernah lakukan tes dengan bentuk yang sama tapi berwarna merah, yaitu Galax GTX 750 Ti juga untuk seri 2GB GDDR5. Oke, kita akan lihat lebih dekat. Jadi kartu ini dilengkapi dengan single fan ya, single fan, kemudian heatsink berwarna chrome dan PCI Express 3.0 tentunya untuk seri GTX 750 Ti. Untuk platnya ini berwarna biru dan benar-benar kondisinya masih bersih banget. Mantap banget untuk build quality-nya, dan untuk kecepatannya juga seperti kalangan dari GTX 750 Ti yang tertinggi ya guys ya. Dia memiliki boost clock yang tinggi. Oke, untuk sepintas bentuknya seperti ini, abu-abu. Kemudian garisnya berwarna biru untuk desain warnanya, dengan heatsink berwarna chrome, kipasnya berwarna ya ini semi transparan hitam ya guys ya. Kemudian untuk dari sisi atasnya kalau kita lihat di sini desainnya juga sudah untuk high quality komponen, kemudian tanpa memerlukan pin port tambahan. Jadi kartu grafis ini sudah dipastikan super hemat daya ya, super duper hemat daya seperti itu guys. Oke, kita akan lihat untuk displaynya terlebih dahulu. Di sini untuk display ada 3 buah display. Yang pertama, kartu ini ada HDMI port 1 buah, DVI port dan VGA port ya guys ya. Jadi memiliki 3 buah display port ya guys ya, seperti itu. Dan di bagian belakang untuk plat fibernya juga masih sangat kinclong ya. Untuk kartu grafis ini saya dapatkan kondisinya juga masih segel, belum pernah dibongkar ya. Untuk serinya seperti ini guys, Galaxy ya, GTX 750 Ti OC Edition, PCI Express 2GB GDDR5 128 bit ya guys. Ini persis banget untuk labelnya, ini dari seri Galax ya. Saya rasa ini memang dari Galax, karena untuk seri Galax yang baru saya pernah tes dapatkan, dan di GPUZ itu memang ada yang tampil Galaxy ya, seperti itu di seri Galax. Fisiknya juga khas dari Galax ya, mantep banget. Oke, kita akan langsung pasang dan kita tes untuk kartu grafisnya guys. Jadi sebelumnya juga saya pernah dapatkan kartu grafis ini, dimana tadi sudah saya lakukan tes untuk benchmark menggunakan, tadi saya tes menggunakan Firestrike dan suhunya adem banget guys. Performanya juga mulus menggunakan Firestrike di preset 1080 ya. Oke, kita pasang dulu di PCI Express-nya. Ini sangat compact juga, dimana sebelumnya kemarin saya tes Furion seri GTX 750 Ti polos tanpa Ti ya, dan ini kebetulan saya dapatkan saat ini seri Ti nya seperti itu, namun unit saja. Oke, mantap, sudah kita pasang di PCI Express. Kita nyalakan powernya ya. Ini saya supply dengan PSU 700 watt 80 plus bronze. Kita nyalakan guys, bismillahirrahmanirrahim. Oke, mantap. Kita lihat perputaran kipasnya mulus ya, mulus, terkulus-kulus, sip, dan display sudah tampil. Kita menuju ke display guys. Display sudah tampil ya. Oke, kita turunkan terlebih dahulu, tripodnya terlalu tinggi. Oke, bukti bahwa sudah pernah saya tes sebelumnya, jeda beberapa menit, adalah resolusi layarnya sudah terdeteksi ya. Resolusi layarnya sudah Full HD, dimana saat ini saya tes di 21 Desember jam 11.24 siang. Kita masuk ke sistem dengan layar yang sudah terdeteksi sebagai Full HD. Artinya untuk PC dan kartu grafis sudah saling mendeteksi satu sama lain ya guys ya. Oke, kita akan zoom ya biar full screen. Kita paskan dulu. Pas enter ya. Oke, kita buka untuk software pendukungnya. Di sini ada MSI Afterburner, suhu di angka 32 derajat Celcius, kemudian hardware info. Tidak lupa pula supaya mempercepat durasi kita buka Steam, dan juga GPUZ ya. Sambil kita nantikan dulu guys.
Ya, prosesor di suhu kisaran 40 sampai 50 derajat Celcius suhu ideal ya. Untuk kartu grafis di 34 derajat Celcius, dimana suhu terendah di 32 derajat Celcius. Jadi super duper adem guys, mantul jiwel terkuul-kuul. Akan saya tunjukkan terlebih dahulu tes pertama saya tadi, jeda beberapa menit menggunakan Firestrike ya. Ini dia mendapatkan skor segini dan suhu tertinggi hanya di 52 derajat Celcius. Mantap guys, just ya masyaallah, dan skornya juga tidak terpaut jauh dari average score, seperti itu ya. Kita akan jalankan tes sekarang menggunakan night rate ya, di preset 1080. Kita akan langsung running ya, di preset 1080. Tentunya ini lebih kencang daripada si GeForce GTX 750 yang polos ya. Oh ya, kita akan lihat terlebih dahulu untuk ya, kita tes dulu nggak apa-apa ya guys ya, baru nanti kita lihat untuk spesifikasinya kalau kita browse ya. Collecting system info, ini pasti kencang kalau dijalankan menggunakan night rate, terutama grafik test 1, grafik test 2, kemudian CPU test, baru kita akan tahu resultnya untuk komparasi ya. Sip, mantap jiwa. Suhu di angka 41 derajat Celcius, starting dengan average FPS di 60-an, realnya di 88, 87 FPS. Mantap jiwa. TDP di 30 watt ya. Kartu grafis ini tentunya super duper hemat daya dengan suara kipas super senyap ya. Super duper senyap guys, mantap guys. Suhu di 48 derajat Celcius. TDP di 30 sampai 34 watt ya. Ini coba kita benchmark dulu, baru nanti kita lihat spesifikasinya guys. Oke, suhu tertinggi di 51 derajat Celcius, dimana Firestrike tadi kita lihat di 52 derajat Celcius ya, sama ya, 52 derajat Celcius saat ini sebagai suhu yang tampil di layar. Apakah ini suhu tertinggi? Karena ini merupakan tes kedua ya, dia bisa masuk 53 derajat Celcius. Mantap. Jadi terpaut hanya 1 derajat Celcius untuk menjalankan night rate grafik test 1. Lanjut ke night rate grafik test 2. Suhunya super duper adem, belum masuk ke 60 derajat Celcius ya guys. Oke, tampil saat ini average di 100-an fps ya, 110, 111 dengan direct 3D di angka saat ini posisi di 60-an ya, sudah turun. Temperatur di 53 derajat Celcius dengan load di 98% ya, 54 derajat Celcius suhu tertinggi. Fluktuatif 54 turun ke 53, 54 TDP di 32 watt ya. Ya, masuk ke 55 derajat Celcius ya, dengan clock speed di 2,7 GHz, 2,7 GHz guys. RPM kipas berputar maksimal di 41% RPM. Super duper adem guys, mantap jiwa. Temperatur di 56 derajat Celcius saat ini, posisinya masih di bawah 60, masih aman ya, masih super duper adem. 60 pun masih masuk kategori aman ya guys ya, untuk kelas Lord Splunk ya. Dikatakan dingin, itu dikatakan panas atau overheat itu kalau menurut saya itu menyentuh di angka 80 ya. 80 itu walaupun di orang banyak berpendapat masih dalam kondisi normal, tinggal direpasta aja, tapi ini kondisi masih di suhu di bawah 60 derajat Celcius, di 56, 50-an lah ya, 50-an derajat Celcius untuk tes kedua, dimana tes pertama dia hanya menyentuh 52 derajat Celcius menggunakan night rate, menggunakan Firestrike ya. Dan ini kita coba menggunakan night rate, dia bisa mencapai 56 derajat Celcius dan performanya stabil. Untuk FPS-nya super duper tinggi guys, ratusan FPS ya. Oke, ini tes yang berikutnya ini menggunakan eGPU, jadi kartu grafis cenderung idle di 8%. Temperatur grafik card sudah turun di 43 derajat Celcius dengan TDP idle hanya di 2 sampai 4 watt ya. Untuk GTX 750 Ti dari Galax 2GB OC Edition GDDR5. Seperti itu guys. (41 derajat Celcius),
Jadi tes untuk IGPU tes di Nitrate ini yang cukup lama karena dia makan waktu 1 menit 15 detik sendiri. Baru setelah itu kita bisa melihat skor atau kevalidan skor dari kartu grafisnya ya. 40 derajat Celcius sudah makin turun ya, suhu grafikannya mendekati suhu idle. Karena dari start tadi di angka 32 derajat Celcius, sekarang udah 39 derajat Celcius dan suhu tertinggi maksimumnya di 56 derajat Celcius. Mantap. Kita lihat skornya untuk kartu Galaxy GTX 750 Ti OC Edition ya, 2GB GDDR5. Oke, graphics skornya di 18.700-an, CPU skornya di 5.200-an, dan Nitrate skornya untuk si Galaxy ini di 13.507. Jadi hampir mirip-mirip dengan average skornya di 13.541 dengan predikat good. Dan untuk tingkat kestabilannya di sini kita bisa lihat frekuensi clocknya sangat-sangat stabil ya dari grafis. Untuk tes pertama di 53 derajat Celcius, tes kedua di 56 derajat Celcius, dan tes terakhir berangsur turun sampai ke 39 derajat Celcius ya untuk kartu grafikannya. Jadi super duper adem guys, mantap. Oke, kita tadi belum lookup untuk kartu grafis ini. Kalau kita lookup dia akan menuju ke public ya untuk seri umum ya, dari Nvidia GeForce GTX 750 Ti. Di arsitekturnya GM107 atau Maxwell, subvendornya dari Nvidia, kemudian transistornya dia memiliki 1870 million, berjalan di PCI Express 16 kali 3.0. GDDR5 nya Samsung guys, mantap, 2GB 128 bit dengan bandwidthnya 86,4 GB per detik. Karena keistimewaan ini dia memiliki speed yang mendekati bandwidth dari seri di atasnya ya, GTX 950, 960 atau 1050. Untuk GPU clocknya di 1046, memori clocknya di 1350, dan dia memiliki boost clock yang tinggi ya, 1124 MHz. Untuk seri Zotac yang berada di pasaran itu di angka 1111 MHz ya, tapi ini di atasnya 1124, jadi mirip dengan seri MSI GTX 750 Ti. Kartu ini single slot, memiliki TDP 60W, suggested power supply 250W, dan sudah HDMI 2.0 ya, bukan mini HDMI ya, tapi HDMI 2.0 guys. Overall untuk sensornya di sini untuk kartu grafis ini berjalan di effective clock 1200 MHz ya, mantap. Dan memori clocknya di 1350 karena dia memiliki boost clock, jadi tadi bisa berjalan di 2,5 GHz ya kurang lebih. Untuk suhu terendah 32 derajat Celcius, suhu tertingginya di 56 derajat Celcius, dan saat ini sudah idle cepat di 34 derajat Celcius dengan gap kipas minimum currentnya di 40% RPM dan maksimalnya ada di 41%. Jadi gapnya hanya 1% guys untuk mengakomodir proses pendingingan saat full load ya. Jadi overall untuk performa kartu grafis ini benar-benar mantap, Lord Cespleng ya. Xiaomi Soro. Oke, untuk tesnya kurang lebih sampai di sini guys. Kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya. Jangan lupa subscribe. See you on the next video. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.